Koki Dewa. Koki Dewa. Koki Dewa, Koki Dewa, Koki Dewa. Koki Dewa, kau adalah hatiku. Koki Dewa, Koki Dewa. Selamat, Tuan Fang Chensing, kembali meraih juara umum kompetisi memasak dunia. Dia satu-satunya pria yang menang 3 kali berturut-turut. Dia adalah Grand Slam pertama dari Kerajaan Mulia Koki Dewa. Koki Dewa bukan hanya mengharumkan nama keluarga, tapi juga mengharumkan nama bangsa dia. Pantas menyandang gelar Koki Dewa. Aku bibinya, aku bangga padanya. Aku paman dari pihak ibunya, aku paling bangga. 3 orang di sampingku masing-masing adalah manajer restoran 8 bintang megah, ketua restoran kerajaan Inggris, serta dari Asosiasi Koki Kerajaan Mulia perwakilan dewan. Mereka semua ingin mengundang Koki Dewa untuk bekerja sama. Kerja sama kami sih mau. Sayangnya kami tidak punya kualifikasi, asalkan Koki Dewa bersedia namanya tercantum sudah cukup. Asalkan Koki Dewa bersedia bekerja sama dengan restoran kerajaan Inggris kami, saya rela bayar 50 juta. 50 juta, 50 juta, beraninya kau bicara begitu. Hari ini kami membawa uang tunai 100 juta loh. Ya ampun, aku paman dari pihak ibu Koki Dewa urusannya. Aku bisa memutuskan, aku setujui untuk Koki Dewa. Minggir kamu ini, paman macam apa? Aku ini bibi kandungnya Koki Dewa. Aku yang melihatnya tumbuh besar. Dia dulu kecil paling nurut sama aku. Apa yang aku bilang pasti dia turuti. Kalau begitu, bisakah Anda memperkenalkan saya? Jika Anda berhasil menjembatani, kami bersedia ekstra membayar Anda 5 juta. Oh, tidak 10 juta. Kau ini siapa? Berani kamu. Teman dan kerabat Chef Dewa, kenapa semuanya orang seperti ini? Chef Dewa, Chef Dewa, Chef Dewa, Chef Dewa, Chef Dewa, Chef Dewa, Chef Dewa. Chef Dewa, 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 Chef Dewa. Di mana Chef Dewa? Chef Dewa. Chef Dewa hilang. Chef Dewa menghilang, berita besar. Chef Dewa Fang Chensing menghilang. Asisten mencarinya berhari-hari tanpa hasil. Kemana perginya Chef Dewa? Chef Dewa menghilang setelah mencapai puncak kehidupan, hidup atau mati menjadi misteri. Apa yang kamu lihat? Aku sudah lama memperhatikanmu. Setiap kali ada nona besar, kamu terus menatap nona besar. Oh, kamu seorang koki. Jangan-jangan kamu suka nona besar kita kan? Coba lihat dirimu sendiri dulu. Orang sepertimu pantas suka sama nona besar. Aku bicara denganmu. Kamu tuli? Kamu. Hei Asing, jangan lihat. Kita cuma pembantu wanita seperti nona besar. Kita tidak pantas menginginkannya. Jangan bermimpi siang hari, Asing. Bukan begitu, setahun lalu kamu terlantar di jalan, hampir mati kelaparan. Nona besar baik hati membawamu pulang, memberimu makanan. Sekarang kenyang, lalu mulai berkhayal. Orang yang disukai nona besar tidak hanya harus jago masak tampan, juga harus berjiwa besar, bisa mengharumkan negara seperti Chef Dewa kamu, Cihbah. Manusia harus tahu tempatnya. Katak tak bisa memakan daging angsa. Cepat, ada masalah besar, seseorang ikut aku. Ada apa? Kenapa terburu-buru? Asisten Rudy mundur, cepat cari seseorang ke dapur utama, bantu koki kepala menyiapkan bahan. Ini sudah yang ke-7 bulan ini kan? Koki kepala tuntutannya tinggi. Berapa orang yang bisa memenuhi standarnya? Hari ini adalah Ketua Asosiasi Kuliner Wang menjamu Raja Industri Kuliner Internasional, Tuan Li Kaite. Kalau restoran kita kacau, Ketua Wang marah, semua kena getahnya. Ketua Wang Shousan. Dia sudah jadi ketua. Kau bergumam apa? Cepat, siapa yang pergi? Bagaimana kalau suruh Asing coba? Dia yang paling jago potong di sini. Dia sanggup. Hei, jangan bilang dulu. Asing mungkin saja bisa. Sudah hampir setahun di restoran bambu, belum pernah kena marah kerja. Baiklah. Hei, ayo, ikut aku. Orangnya ketemu, ini dia. Dia tidak bisa, dia cuma tukang potong belakang. Kerjaan ini dia nggak sanggup, cari yang berpengalaman. Bukankah dia yang cuma melototin kijang sepanjang hari, si pengemis bau itu? Apa yang bisa dia lakukan? Koki kepala, Ketua Wang mendesak lagi minta hidangan disajikan. Kamu. Potong mentimun berpola. Kan saya bilang dia nggak bisa. Potong timun aja susah. Mengandalkan dia, lebih baik kita sendiri yang maju. Potong timun ini masih belum secepat saya. Pak, saya lanjut cari orang lain saja ya. Keahlian pisau ini. Tidak usah, pakai dia saja. Pak, Guru,
Tidak ada waktu lagi. Kamu bantu Tang Shuo dulu sebagai asisten. Guru, orang macam ini cuma menghambat saya. Sudah, jangan bicara, mulai kerja. Mulai saja. Ikuti aku ya. Sapi pedas tumis cabai siap tamu VIP suka pedas, ini kami siapkan khusus untuknya cabai rawit premium. Ingat, gunakan teknik potong bergulung, cara potong lain akan merusak penampilan. Daging sapi setelah dihilangkan bau amis, potong tipis. Setiap potongan daging harus tipis dan seragam, panjangnya harus sama. Dengan begitu, saat dipadukan dengan cabai akan terlihat bagus. Sudahlah, hanya sedikit orang yang bisa memotong dengan baik. Lebih baik aku sendiri yang memotong. Dari mana orang ini? Sudah berapa lama? Setahun lalu aku menemukannya di pinggir jalan. Masakan selanjutnya apa? Kamu tambahkan 1 lauk kecil cepat. Jangan kira karena mendapat sedikit pujian dari guru kamu, bisa seenaknya tahu posisimu. Pantas saja kamu hasil latihan sebulan, pasti akan mendapatkan pengakuan dari Ketua Wang. Akhirnya selesai. Kenapa dia belum selesai menggoreng? Sudah aku bilang memanggilnya hanya buang waktu. Sepertinya aku terlalu berharap, ayo kita pergi ucapkan terima kasih kepada tamu dulu. Pak Kate tidak bisa makan pedas. Kenapa menu utamanya begini semuanya pedas? Semuanya pedas. Katanya ini menu andalan? Menu andalan, kenapa begini hanya pedas yang monoton? Aromanya tidak keluar sama sekali, suhu minyak juga tidak cukup panas. Pengolahan daging juga kurang halus dan potongan ini. Wah, potongannya lumayan, sayang sekali, masakan apa ini? Kalian tidak tahu acara hari ini pentingnya bagi kerajaan mulia kita ini menyangkut Investasi kerja sama lintas negara senilai puluhan miliar. Maaf, Ketua Wang, tapi informasi yang kami dapat adalah Pak Kate suka pedas. Saya sudah jelas memberitahu kakakmu, Zhang Degao mengatakan dengan jelas Pak Kate tidak makan pedas, tidak pedas. Dia juga menjamin kepada saya pasti tidak masalah hasilnya. Yang Anda katakan kepada Zhang Degao. Ziwan. Kemarin saya sudah berpesan berkali-kali jangan tambah pedas meskipun kalian tidak suka padaku. Jangan sampai dalam hal ini tidak bisa berpikir jernih, sekarang jadinya begini. Menyinggung Ketua Wang dan Pak Kate restoran bambu yang ditinggalkan ayah akan hancur total di tanganmu. Zhang Degao, kamu sengaja menyebarkan berita palsu membuat kami dan Ketua Wang menimbulkan kesalahpahaman besar. Tidak masalah, kau merusak nama restoran bambu. Yang penting merusak investasi kerajaan mulia. Saya pada kuliner kerajaan mulia kalian sangat kecewa. Aduh, Tuan Kat. Barang rongsokan apa ini? Jangan sampai kotor mulut Anda. Coba lihat apa yang kalian goreng. Berani-beraninya kalian menyajikan barang begini untuk tamu terhormat. Bukankah itu masakan asing? Kenapa dia menyajikannya? Masakan juru masak kacangan itu, kenapa ada di sini? Tidak tahu ini acara apa, ini sengaja mau merusak suasana. Apa aku salah dengar? Kalian tega menyuruh seorang juru masak kasar memasak untuk Ketua Wang dan Tuan Kate? Adik, otakmu kemasukan air? Celaka. Kali ini asing bikin masalah besar. Makanan babi yang bahkan kalian sendiri tidak mau makan. Berani-beraninya kalian sajikan untuk tamu? Ini kecelakaan. Kecelakaan? Barang begini, kalian berani makan sendiri? Ayo, siapa yang mau coba? Kamu makan. Kamu makan. Atau kamu makan? Kalau menurutku, kalian sengaja menghina Ketua Wang dan Tuan Kate. Setiap hidangan dari restoran bambu dimasak oleh koki kami dengan penuh ketelitian. Tidak pernah ada yang asal-asalan. Jangan asal menuduh. Tidak pantas juga menyia-nyiakan makanan. Aku menyia-nyiakan makanan babi yang tidak layak ini, kenapa tidak kamu habiskan sendiri? Ketua Wang, dia jelas-jelas tidak menghormati Anda. Zhang Jiwan, inikah cara restoran bambu? Melayani tamu? Hari ini, kamu harus habiskan makanan babi ini. Makan. Ayah, jangan. Mereka sengaja mempermalukanmu. Asal bisa membuat Ketua Wang dan Tuan Kate tenang. Aku makan.
Aku pergi, pura-puranya terlalu palsu. Lihat ekspresi kesakitanmu. Itu muka enak, sengaja makan cepat, tidak tahu betapa tidak enaknya. Ketua Wang saudaraku ini tidak becus kerja. Masakannya juga tidak enak. Meski restorannya milik keluarga Zhang, tapi keahlian sebenarnya ada padaku. Aku sudah mengeluarkan banyak uang mempekerjakan 3 ahli kelas atas. Bisa masak apa saja. Pasti bisa memuaskan Tuan Kete. Tuan Kete tidak punya hobi lain, hanya tergila-gila pada makanan lezat. Tapi Tuan Kete adalah pakar makanan kelas atas, tuntutannya tinggi. Asal kamu bisa membuatnya puas, apapun permintaanmu boleh ajukan. Pasti tidak masalah. Jika masakanku bisa memuaskan Tuan Kete, apakah Anda bisa memutuskan hak operasi restoran bambu ini dialihkan kepadaku? Bisa. Asal bisa memuaskan Tuan Kete. Tidak bisa. Tidak bisa. Apa? Ketua Wang saya dijebak oleh Zhang Degao. Saya harap Anda bisa memberi saya satu kesempatan untuk membuktikan kemampuan restoran bambu akan mengajukan tantangan hidup mati kepada Zhang Degao. Tantangan hidup mati. Ayah. Guru. Baik, hari ini saya yang putuskan siapa yang menang dalam tantangan hidup mati restoran bambu menjadi miliknya. Apa itu tantangan hidup mati? Tantangan hidup mati adalah di kalangan koki, asosiasi koki kerajaan mulia, pertarungan paling sengit. Begitu pihak penantang mengajukan permohonan, pihak yang ditantang tidak boleh menolak. Jika tantangan berhasil, maka bisa menjadi dari asosiasi koki objek dukungan utama jika tantangan gagal. Orang yang mengajukan tantangan harus memotong urat tangannya sendiri dan tidak bisa lagi menjadi koki, serta dikeluarkan secara permanen dari asosiasi koki. Ayah, restorannya hilang. Kita bisa buka yang baru, tapi jika kalah kamu tidak bisa menjadi koki lagi. Jika saya berhasil mempertahankan tantangan, apakah bisa menyelamatkan restoran bambu? Tentu bagaimana? Berani terima? Tahu kamu akan pakai trik ini. Tapi saya sudah siap dari dulu. Sudah waktunya. Membuatmu melihat teknik sebenarnya. Masakan ini, kenapa rasanya ada yang salah? Babak pertama. Bandingkan keterampilan dasar. Keterampilan pisau. Eko Setiawan dari Kota Danau senang bertemu. Dari Kota Danau Marga Jiang, apa kamu pewaris koki Istana Jiang? Benar. Guru saya adalah koki Istana Jiang Cheng Feng. Apa? Koki istana? Ternyata murid Jiang Cheng Feng. Kepala koki. Apa Jiang Cheng Feng ini hebat? Jiang Cheng Feng adalah pewaris keluarga koki istana. Keluarga Jiang, terutama, terkenal dengan keterampilan pisau. Berbagai teknik pisau digunakan dengan sangat mahir. Keterampilan memasak Jiang Cheng Feng mungkin bukan yang terkuat, tapi soal keterampilan pisau, keluarga Jiang bilang nomor 2. Tidak ada yang berani bilang nomor 1. Bagaimana Paman bisa mengundang jagoan seperti ini? Ayah, bagaimana? Keterampilan pisau kita di sini yang terbaik adalah kakak senior. Tapi kalau dibandingkan dengan murid Jiang Cheng Feng, mungkin masih. Jiang Cheng Feng hebat, tapi belum tentu muridnya juga hebat. Guru, biarkan saya pergi memberi mereka pelajaran. Kamu tidak bisa. Tolonglah, orang tua ini suka menyuruh orang. Saya coba. Kamu, seorang juru masak belakang mau apa? Kamu masih khawatir kita hari ini belum cukup malu? Betul, ini acara yang pantas untukmu. Cepat kembali. Ayah, jangan hiraukan dia. Pertandingan penting seperti ini. Biarlah kakak senior yang pergi. Mungkin kita masih punya kesempatan. Kalau dia yang pergi, pasti kalah. Ada apa? Kenapa kepala koki menyuruhnya pergi? Apa dia punya rencana cadangan? Pasti ada alasannya. Oh, saya mengerti. Kepala koki ini tidak ingin terlalu cepat menunjukkan kemampuan kakak senior. Jadi dia suruh seorang juru masak belakang maju sebagai umpan. Sudah. Jangan bicara lagi. Kamu saja yang pergi. Saya Eko Setiawan. Murid utama koki Istana Jiang Cheng Feng. Kompetisi pisau kerajaan mulia. Juara 3 kali berturut-turut. Kamu siapa? Sebutkan namamu. Saya seorang juru masak belakang dari restoran bambu. Juru masak belakang?
Kalian restoran bambu? Apakah terlalu menghina? Saya pewaris koki istana yang terhormat. Mengirim seorang juru masak belakang untuk bertanding dengan saya? Baik. Ingat ini. Hari ini akan menjadi momen paling gemilang dalam hidupmu. Hahaha, juru masak belakang. Zhang Jiuan. Kamu kekurangan orang sekali sampai mengirim seorang juru masak belakang. Ayah biarkan Asing pergi, kita pasti kalah. Tidak benar. Banyak omong kosong. Ayo segera mulai. Babak pertama mulai. Keren banget. Ini yang namanya juru masak istana teknik ukiran keluarga Jiang ya. Sungguh membuka mata. Asing sedang apa? Kenapa dia diam saja? Sepertinya dia bahkan tidak tahu cara membunuh ikan. Kalau begitu kita pasti kalah dong, tahu gitu. Mending kakak senior yang maju. Pak, Lihat muka menderita kamu. Apa itu mukanya enak? Salah. Wah. Bening berkilau hidup seperti asli. Detail naga ini sangat indah, garisnya sangat halus, pantasan pewaris juru masak istana, keterampilan pisau ini luar biasa. Irisan ikan ini tipis seperti sutra transparan pantasan pewaris juru masak istana. Ini yang namanya keterampilan pisau? Dia bercanda ya? Aku belum pernah lihat tata letak yang asal-asalan ini benar-benar mengalahkan total. Apa dia serius? Ini yang namanya sashimi? Bahkan tidak setipis yang aku iris, Memalukan sekali. Asing, cepat turun, Guru ini akibatnya kamu tidak percaya padaku, lebih percaya kepada pengemis bau ini. Sudahlah, 2 pertandingan selanjutnya harus aku yang turun. Hahaha, menang ini terlalu mudah. Tidak. Tidak. Lihat ikan itu. Tidak bawakan piring sisa itu ke sini. Mustahil ini. Apa mataku salah? Ikan itu dipotong setengah-setengahnya masih berenang. Benar-benar ikan yang dipotong setengah benar-benar masih berenang. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah dia cuma tukang potong? Dunia ini ternyata memiliki keterampilan pisau yang ajaib. Restoran bambu kapan memiliki orang seperti itu? apakah ini sihir? Tidak. Ini adalah keterampilan pisau yang super efek setelahnya. Sarafnya belum bereaksi, jadi masih bergerak secara naluriah. Karena kecepatannya sangat cepat, ikan itu tidak sempat merasakan sakit sudah terpotong-potong. Aku selalu mengira ini hanya legenda. Tidak kusangka hari ini beruntung bisa melihatnya langsung, aku nyatakan. Babak pertama restoran bambu menang. Benar saja. Dia tidak sederhana. Tidak kusangka. Dia ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Trik aneh. Bukan jalan yang benar hanya mencari perhatian. Koki sejati harus memikirkan cara mengasah keterampilan memasak daripada membuang energi pada jalan sesat ini. Sebagaimanapun mewahnya masakan, tetap tidak enak dia selamanya hanya tukang potong. Kakak senior benar. Menurutku Asing ini hanya beruntung saja. Kalau tidak, mana mungkin dia masih jadi tukang potong sampai sekarang. Aku bayar mahal untuk mukamu bahkan kalah dari tukang potong. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Siapa kau?
Tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Biarkan saja kalian sombong sebentar. Pertandingan pertama kalian beruntung. Selanjutnya, aku akan memukul kalian sampai minta ampun. Pertandingan kedua membuat kaldu waktu 1 batang dupa. Sifu yang berikan mereka pelajaran yang keras, aku juga sudah lama tidak meregangkan otot. Keterampilan pisau pemuda tadi benar-benar membuka mataku. Pasti sejak lahir sampai sekarang, kau terus berlatih keahlian ini. Aku akui keterampilan pisaumu di dunia juru potong kau tak terkalahkan, tapi sayang. Orang ini dari mana? Kelihatannya agak sulit dihadapi. Tidak tahu, lihat saja nanti. Peduli apa asalnya, jangan lupa julukan kakak senior kita, yaitu Raja Kaldu Kota Angkasa. Dalam membuat kaldu, kakak senior tidak pernah kalah. Mustahil takut pada seorang kakek tua. Membuat kaldu di seluruh kota angkasa, jika aku nomor 2, tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Kalian malah mencari seorang kakek tua untuk bersaing denganku, benar-benar tidak tahu diri. Jangan meremehkan lawan. Orang ini agak tidak sederhana. Tidak sederhana, itu untuk juru potong sepertimu. Lihat aku dengan mudah, aku akan menghabisinya. Tidak, orang ini tidak bisa kau hadapi, jangan terburu-buru. Tidak, kau tidak bisa melawan orang ini. Tang Shuo dari restoran bambu. Akulah Raja Kaldu dari kota angkasa. Silakan tunjukkan. Ayah, tenang, kakak senior tidak akan bermasalah. Jangan lupa gelar Raja Kaldu ini. Tapi itu dulu diberikan oleh gubernur kota angkasa. Aku ingat, dia adalah Yanto Prasetyo. Dia menguasai ilmu gelombang naga yang sangat kuat. Dia pernah menggunakan ini, membuat kaldu dengan kekuatan batin ilmu gelombang naga. Belum pernah terkalahkan, tapi kemenangannya tidak bersih. Karena dia suka main curang saat bertanding, menyakiti lawan dengan ilmu gelombang naga. Orang biasa tidak akan menyadarinya. Orang ini ternyata sangat kejam. Tapi apa membuat kaldu juga perlu kekuatan batin? Kalian belum sampai di level itu, jadi tidak mengerti. Master sejati tingkat atas, cara mereka membuat kaldu, semuanya menggunakan kekuatan batin untuk mengontrol api. Dengan begitu bisa lebih baik, mengeluarkan esensi dari bahan, menyatu sempurna ke dalam kaldu. Master Chef Karna, teknik mengontrol api dengan kekuatan batin, diterapkan hingga batas maksimal, sehingga bisa membuat hidangan apapun. Semua bisa sempurna, mengunci kesegaran bahan, rasa setiap hidangan, berhenti pada momen kelezatan puncak. Tapi Yanto Prasetyo ini justru mengambil jalan pintas, menggunakan ilmu gelombang naga untuk mengganggu bahkan melukai lawan. Dia justru karena dengan sengaja menyakiti orang, makanya dikeluarkan dari asosiasi koki kerajaan mulia. Kalau begitu kakak senior dalam bahaya? Kamu bisa lihat kondisi sup ini? Siapa yang lebih hebat? Tidak tahu. Setidaknya, teknik menghilangkan kotoran sebanding. Tergantung selanjutnya siapa yang bisa mengontrol api lebih baik. Baru terlihat hasilnya. Pak Tua, aku kira kamu hebat. Sekarang lihatnya biasa saja. Sejujurnya, membuat kaldu aku ahlinya. Aduh, kenapa tiba-tiba apinya sebesar ini? Mengerti. Datang tepat waktu. Dua-duanya rusak. Beruntung. Apa yang kamu lakukan? Apa-apaan ini? Ada apa? Di seberang ada ahli. Bagaimana kalau hari ini dihentikan saja? Ngaco, aku sudah bayar mahal untukmu bukan untuk jadi pengecut. Kamu gila, tiba-tiba lari ke sini dan gebrak meja. Satu panci supku yang baik hancur karena kamu. Bisakah kamu tidak ikut campur? Membuatku harus buat ulang. Diam. Bahkan 10 panci pun kamu tidak akan menang. Kalau bukan dia. Sup Tang Shuo tumpah. Babak kedua dimenangkan oleh Yanto Prasetyo. Sial. Padahal sudah pasti menang, tapi karena kamu jadi kalah. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba lari ke sana mengganggu, pasti kakak senior tidak akan kalah. Selanjutnya, kamu menjauhlah. Baiklah, aku menjauh sedikit.
Asing kali ini kau membuat masalah besar. Restoran bambu dan guru, jika karena kebodohanmu terjadi sesuatu yang buruk, kau tak akan bisa menggantinya, bahkan dengan 10 nyawa. Babak ketiga aku harus menang. Kalah ya kalah, kenapa menyalahkan seorang pembantu? Tidak peduli bagaimana kalian berusaha, kalian pasti kalah. Babak terakhir aku pasti menang. Babak terakhir jangan harap kartu trufku yang sebenarnya belum dikeluarkan. Hari ini restoran bambu aku pasti dapatkan. Urat tanganmu akan kupotong juga. Terima kasih tadi, jika tidak, karena kau bertindak cepat aku dan Tang Shu akan terluka parah. Dan juga gadis kecil lu tadi. Tidak apa-apa. Semuanya ada di sini, carilah. Jamur shiitake itu pasti ada. Babak ketiga tanpa batasan. Setiap tim memilih 2 orang bekerja sama membuat satu hidangan akan dinilai oleh kami. Giliran Anda bertindak, tunjukkan pada mereka apa itu keterampilan memasak sejati. Siapa orang ini? Kelihatannya hebat. tidak kenal tapi auranya kuat. Dia kelihatan familiar sepertinya. Jialiang bulan lalu juara Liga Memasak 3 provinsi. Itu dia kompetisi memasak nasional tahun ini, juara pertama babak penyisihan. Kuda hitam misterius yang tiba-tiba muncul. Kandidat favorit perebutan piala. Bos Sang. Dia benar-benar yang menyapu bersih piala-piala kuliner nasional tahun ini. Jialiang, gelar-gelar ini tidak berarti. Dan identitas aslinya sebenarnya adalah murid terakhir Dewa Masak. Murid Dewa Masak. Dewa Masak ternyata punya murid. Apakah dia benar-benar murid Dewa Masak? Sejak kapan aku punya murid? Murid dari Dewa Masak. Dia benar-benar murid Dewa Masak. Tentu aku habiskan setengah kekayaanku khusus mendatangkannya dari Kyoto. Kokijia mendapat warisan asli dari Dewa Masak. Dia sudah menguasai 99% kemampuannya. Bisa dibilang dia adalah calon Dewa Masak kerajaan mulia berikutnya. Ayah, bagaimana pendapatmu? Kakak laki-lakiku ini, meskipun dia sering menggunakan cara-cara kotor, tapi dia tidak punya nyali untuk menyuruh orang berpura-pura jadi murid Dewa Masak. Dia bisa mendatangkan ahli seperti Eko Setiawan dan Yanto Prasetyo, mungkin juga bisa mendatangkan murid Dewa Masak. Syukurlah kamu tahu saran aku, lebih baik kamu mengaku kalah saja. Biar tidak kalah memalukan. Membuat malu. Apa peduli aku dengan murid Dewa Masak? Aku sudah belajar lebih dari 10 tahun dan belum pernah menemukan lawan. Bahkan jika Dewa Masak sendiri yang datang, aku tidak takut. Jangan kurang ajar. Sudah lama mendengar tentang kehebatan Dewa Masak. Hari ini aku beruntung bisa bertanding dengan murid Dewa Masak, meskipun kalah tetap terhormat. Memang bisa bertanding denganku adalah suatu kehormatan untukmu, ayo. Babak ketiga dimulai. Sekarang silakan kedua belah pihak masing-masing mengeluarkan satu koki utama dan asisten. Aku harus balas dendam di babak ini, guru aku jadi asistenmu. Nak, babak terakhir ini soal hidup dan mati. Bisakah kau ikut dengan orang tua ini tampil bersama? Dasar rubah tua. Guru, kau pilih dia, kenapa? Ayah, kenapa kau memilihnya? Mungkin teknik memotongnya lumayan, tapi kemampuan memasak pasti jauh kalah dari kakak senior. Koki utama, dia hanyalah seorang asisten. Bagaimana bisa menggantikan kakak senior ikut serta dalam acara penting pertarungan hidup mati? Benar, koki utama. Pikirkan lagi. Cukup, aku sudah punya keputusan. Guru, apa kau gila? Kau biarkan dia maju, itu bunuh diri. Adik! Kakek ini. Ayo pergi. Tidak, orang ini kelihatan sangat familiar. Di mana aku pernah melihatnya? Saya Zhang Jiwan dari restoran bambu. Koki Zhang, kau benar-benar mau seorang asisten bertarung bersamamu di ronde terakhir? Bagaimana kalau dipikirkan lagi? Terima kasih Ketua Wang, aku sudah mantap.
Dia benar-benar gila membiarkan seorang asisten maju. Mungkin dia sudah pasrah, restoran bambu memang tidak ada harapan menang. Meskipun kau adalah seorang koki tua yang berpengalaman di depanku, masih belum cukup, sebaiknya menyerah saja, masih bisa menjaga muka. Aku tentu tidak berani dibandingkan dengan murid Dewa Masak, tapi hari ini yang bertarung denganmu bukan aku melainkan dia. Guru, apa? Dia tidak hanya membiarkan seorang asisten maju, tapi juga menyuruhnya memasak. Zhang Jiwan benar-benar menyerah. Dia tahu tidak bisa mengalahkan murid Dewa Masak. Jadi sengaja bermain curang untuk menjengkelkan? Guru gila. Membiarkan asisten ini menjadi juru masak. Ayah, jika kalah dalam pertarungan hidup mati, kita harus memotong urat tangan sendiri. Kau tidak bisa menaruh harapan padanya. Koki utama benar-benar bodoh, percaya pada seorang asisten. Karena kau rela jatuh, aku akan membuatmu mati kehilangan nama baik. Kuserahkan padamu. Ini yang disebut profesional. Apa aku tidak salah lihat? Dia bisa dari mulut ikan mengeluarkan tulang ikan utuh. Tanpa merobek perut ikan. Itulah kemampuan murid Dewa Masak, teknik tulang dihilangkan dari jarak jauh. Dia melakukannya dengan mudah kalau Dewa Masak sendiri. Untung bukan aku yang melawan murid Dewa Masak. Bahkan 100 tahun lagi, aku tidak akan bisa mencapai level itu. Ini naga tersembunyi di ikan, salah satu hidangan andalan Dewa Masak. Pantaskah dia murid Dewa Masak? Tekniknya sangat mirip Dewa Masak. Ketua Wang, apa istimewanya hidangan ini? Hidangan ini disebut yang paling segar di dunia. Sangat menguji keterampilan pisau dan api, juga mempertahankan kesegaran ikan. Pertama, tidak boleh menusuk perut ikan. Melakukan teknik tulang dihilangkan dari jarak jauh. Kedua, menggunakan api terbesar dan tercepat untuk mengurangi kuah agar ikan garing di luar, segar di dalam. Koki berpengalaman hanya untuk membuang tulang ikan butuh 1 jam. Tidak disangka hanya murid Dewa Masak. Melakukannya dalam 1 menit. Pantaskah dia murid Dewa Masak? Apa ini bisa aku lihat tanpa bayar? Aku benar-benar beruntung. Bisa melihat langsung teknik Dewa Masak. Dia sedang mengikis sisik ikan atau memijat ikan? Tukang potong tetaplah tukang potong, mana bisa dibandingkan dengan murid Dewa Masak. Jangan lihat dia buang waktu. Sudah tidak ada harapan. Tukang potong ini benar-benar membuat restoran bambu dan gurunya dalam bahaya besar. Tukang potong ini mungkin tidak tahu cara memasak ikan. Lebih baik kepala koki yang turun. Perbedaan yang sangat besar. Seni api naga Phoenix itu teknik spesial Dewa Masak. Seni api naga Phoenix, dia benar-benar murid Dewa Masak. Itu adalah teknik khas Chef Dewa, seni api naga Phoenix. Dia benar-benar murid Chef Dewa. Inikah kemampuan murid Chef Dewa? Selama bertahun-tahun ini aku belajar dengan susah payah. Lalu apa artinya? Apakah ini hanya lelucon? Aku merasa seperti badut. Konon masakan yang dimasak dengan api seni api naga Phoenix aromanya sangat harum, renyah dan lezat, dan juga bisa meningkatkan vitalitas, serta memperpanjang umur. Tak kusangka di tempat kecil seperti ini bisa melihat teknik Chef Dewa. Hidupku tidak ada penyesalan lagi. Apa aku benar-benar salah bertaruh? Apa yang kamu lakukan? Membuat naga tersembunyi di ikan. Apa? Kamu juga ingin meniru murid Chef Dewa membuat naga tersembunyi di ikan? Itu namanya naga tersembunyi di ikan? Lebih tepatnya naga tersembunyi di cacing. Sudahlah. Ini adalah pilihanku sendiri. Aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Ayo lihat apa yang dia lakukan. Dia juga ingin membuat naga tersembunyi di ikan? Lucu sekali. Itu lebih mirip naga tersembunyi di cacing. Betul, teknik apa itu? Sama sekali tidak kelihatan seperti membuat naga tersembunyi di ikan. Benar-benar mempertontonkan kepandaian di depan ahlinya, mencari malu sendiri. Aku malah berpikir, anak ini cukup pintar. Ini kesempatan yang bagus. Dia bisa mencuri ilmu secara langsung dari murid Chef Dewa. Tidak. Aku merasa orang ini sangat mirip. Ketua Wang, pertandingan sudah selesai. Umumkan. Ronde ketiga, murid Chef Dewa menang. Restoran bambu milikmu sekarang, bagaimana? Sudah kubilang.
Hari ini kalian pasti kalah. Kamu kalah. Potong urat tanganmu sendiri. Adikku sayang. Kepala Koki Jang ada apa? Berani ngomong tapi takut bertindak. Siapa yang pertama kali mengusulkan pertandingan hidup mati? Siapa yang penuh percaya diri bilang bakal menyelamatkan restoran bambu? Sekarang kamu kalah. Kalah telak. Cepat tepati janjimu. Patahkan tangan dan kakimu sendiri. Kepala kokinya restoran bambu yang ternama ternyata pengecut yang takut mati. Potong tangan? Potong tangan, potong tangan, potong tangan, potong tangan, potong tangan. Kalian... Ayah, jangan. Jamur shiitake itu ada di mana? Masih mengulur waktu? Cepat, jangan mengelak. Zhang Ziwan kalah ya terima. Aturan pertandingan hidup mati memang begitu. Yang kalah harus memotong urat tangannya sendiri. Tunggu, naga tersembunyi di ikan sudah selesai. Bisa mulai penilaian mencicipi. Kamu lagi tukang potong sayur di dapur. Barang palsumu berani-beraninya dipamerkan? Bukan urusanmu bicara di sini. Turun. Sudahlah. Kamu masih berani menghina kami dengan masakan seperti ini? Iya, naga tersembunyi di ikan yang kamu tiru saat itu masa bisa dibandingkan dengan buatan murid Dewa Masak, apalagi keahliannya, seni api naga Phoenix. Dia bukan murid Dewa Masak. Gerakan tadi bukan seni api naga Phoenix. Dia bukan murid Dewa Masak. Gerakan tadi bukan seni api naga Phoenix. Kau ngomong apa sih? Dia bukan murid Dewa Masak. Apa kau yang jadi muridnya? Dasar juru potong rendahan. Kau bahkan tak pantas membersihkan sepatu Koki Jia. Kalau masih ngasal bicara, awas lidahmu kupotong. Kalau tak salah ingat kau ini juru potong di dapur, kan? Berani kau bicara seenaknya padaku. Yang kulakukan bukan seni api naga Phoenix. Apa kau bisa melakukannya? Seni api naga Phoenix yang asli. Juru potong ini gila ya. Demi restoran bambu, dia tega berbohong. Tadi murid Dewa Masak memperagakan jurus andalan seni api naga Phoenix. Mana mungkin itu palsu, Dik. Makanan bisa asal dimakan, tapi bicara jangan sembarangan. Tadi semua melihat sendiri, dia menunjukkan jurus andalan Dewa Masak seni api naga Phoenix. Sudah kubilang. Itu bukan seni api naga Phoenix. Ini lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Siapa yang memberinya nyali berani bicara begitu pada murid Dewa Masak? Ziwan. Restoran bambu kalian demi menghindari hukuman. Tega mengarang kebohongan seperti ini sungguh tak tahu malu. Sudahlah. Ini bukan urusanmu. Kau pergi saja. Ini dia. Akhirnya ketemu. Kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Apa yang sesungguhnya seni api naga Phoenix? Aku ingat dia itu... Seni api naga Phoenix ini baru benar-benar seni api naga Phoenix. Kamu sebenarnya siapa? Ini baru benar-benar seni api naga Phoenix. Apakah bayangan ini gerakan yang begitu mendominasi dan aura yang begitu khas? Itu dia, Dewa Masak Fang Chengxing. Dewa Masak. Apa Dewa Masak? Tidak terlihat sama sekali. Tapi selain Dewa Masak, siapa lagi yang bisa menggunakan jurus tadi? Seni api naga Phoenix yang megah itu? Dewa Masak. Dewa Masak selesai. Bagaimana bisa dia jadi Dewa Masak? Apa yang dia lakukan di tempat kumuh ini? Aku habis. Bagaimana mungkin dia adalah Dewa Masak? Tapi tadi dia benar-benar menunjukkan seni api naga Phoenix sangat-sangat mengejutkan. Benar-benar.
Tidak kira Dewa Masak ada di dekatku. Aku setiap hari bersama Dewa Masak memotong sayur. Asing terlalu tidak baik. Sudah hampir setahun tidak memberitahu kami. Dewa Masak, kau idolaku seumur hidup meskipun aku bukan murid sejatimu. Tapi aku sangat berbakat kau tadi melihat masakanku. Bisakah kau menerimaku sebagai murid? Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Tidak hanya di depan Dewa Masak mengaku sebagai muridnya ketahuan tidak hanya tidak lari dengan malu, malahan minta Dewa Masak menerima murid. Kau penipu, tadi kau menyusahkan aku. Menyerah sajalah, Dewa Masak tidak akan menerima orang sepertimu. Aku juara Liga 3 Provinsi dan juga tahun ini kompetisi memasak nasional juara pertama babak penyisihan juara final. Aku yakin bisa mendapatkannya, aku sangat berbakat. Dewa Masak, terimalah aku sebagai murid. Apakah dia benar-benar Dewa Masak? Ya, sama sekali tidak bereaksi. Mengapa Dewa Masak begitu dingin kamu? Apakah kau Dewa Masak? Dewa Masak. Aku bukan Dewa Masak. Anda bisa menunjukkan atraksi yang begitu spektakuler tadi, seni api naga Phoenix. Anda bukan Dewa Masak, siapa lagi yang jadi Dewa Masak? Iya dong, Anda adalah Dewa Masak. Gawat, gawat. Tadi aku malah tidak menunggu Dewa Masak selesai memasak. Langsung mengumumkan bahwa murid palsu itu menang. Bagaimana ini? Aku sudah sangat menyinggung Dewa Masak. Pertandingan ronde ketiga tadi hasilnya tidak sah. Sial yang ini? Tidak hanya berpura-pura menjadi murid Anda, tapi juga meniru teknik spesial Anda. Apa yang dia buat mana bisa dibandingkan dengan Anda ronde ini Anda menang. Sementara itu saya umumkan ronde ketiga restoran bambu menang. Patanganmu selamat. Restoran bambu juga selamat. Terima kasih Dewa Masak atas bantuannya. Kalau bukan karena Anda hari ini saya dan restoran bambu pasti celaka. Maaf atas kesalahan saya sebelumnya. Mohon dimaafkan. Maaf. Tadi aku menamparmu. Aku minta maaf untuk itu. Terima kasih sudah menyelamatkan restoran bambu. Sehingga ayahku bisa terus menjadi koki. Jangan terlalu formal berterima kasih padaku. Penilaian belum dimulai. Aku bukan Dewa Masak. Kalian tidak perlu bersikap seperti ini padaku. Sekarang masakanku sudah selesai. Bisa mulai mencicipi. Mencicipi. Aku juga mau mencicipi. Seumur hidup bisa makan masakan Dewa Masak, apalagi juga menunjukkan teknik yang memulihkan energi dan memperkuat tubuh seni api. Naga Phoenix yang memperpanjang umur hidupku sudah berarti. Aku juga mau makan, aku tawar 3 juta. Aku tawar 6 juta. Aku tawar 10 juta. Aku tawar 20 juta. Kamu kalah. Mau apa? Kita kan udah kayak saudara. Seharusnya nggak berakhir begini. Pergilah. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Pak, kamu gampang banget ngelepasin dia. Nggak takut dia balik lagi cari masalah. Dia nyinggung sang koki agung. Mulai sekarang di dunia kuliner, dia nggak bakal bisa bertahan. Enak banget. Ini pertama kalinya aku makan makanan seenak ini. Pantesan, bisa juara kompetisi memasak dunia 3 kali berturut-turut. Dengan kemampuan kayak gini, menang 100 tahun pun nggak masalah. Bisa makan masakan sang koki agung, mati pun nggak nyesel. Ayo kita ke sana rebut sedikit, menggugah selera banget. Ayo, nanti keburu habis nggak kebagian. Kakak senior, kamu mau ikut?
Aku nggak tertarik. Pak, aku ke sana lihat-lihat. Kenapa kamu tidak mengaku kalau kamu adalah dewa masak? Aku bukan dewa masak. Kenapa harus mengaku? Tapi kau jelas-jelas menunjukkan teknik yang hanya dikuasai dewa masak seni api naga Phoenix. Jika kau bukan dewa masak, siapa lagi yang pantas menyandang gelar itu? Aku hanyalah orang yang sedikit mendalami memasak orang biasa. Tidak layak menyandang gelar dewa masak. Kau tidak menganggap dirimu sebagai dewa masak jadi menolak hadir di upacara penghargaan. Apa itu memasak? Hidup seseorang sebenarnya harus mengejar apa? Semuanya sangat membosankan. Kau bilang ini masakan dewa masak? Ya. Tadi itu tumis jamur dan sayuran hijau juga dimasak olehnya. Ya. Lalu dia sekarang di mana? Tuan Muda, pastikan dia adalah Fang Chensing. Mulai saja. Hari sudah larut. Aku antar kau pulang. Cepat lari cari bantuan. Kau hati-hati. Kalian siapa? Siapa yang mengutus kalian? Lumpuhkan kedua tangannya. Lumpuhkan kau. Gelar Dewa Masak. Mulai sekarang jadi milikku. Di sini. Tidak melihat siapapun. Juga tidak tahu dia bagaimana keadaannya sekarang. Aku akan mengajak lebih banyak teman dan keluarga untuk mencari. Jika aku tahu siapa yang menyakiti guruku, aku pasti tidak akan melepaskannya. Aku akan mencari di tempat lain. Gali sedalam 3 kaki, tetap harus menemukan koki itu. Ya. Pengemis bau, minggir. Jangan ganggu bisnisku. Pergi, minggir. Nak, kamu ke sini. Nak, aku lihat kamu berkeliaran di sini beberapa hari. Belum makan kan? Ini. Kasihan, Nak. Ikut aku. Namaku He Juyuan. Siapa namamu? Lihat, He Juyuan baik hati lagi. Kali ini dia membawa pengemis ke tokonya. Untuk siapa semua ini? Dia baik hati. Kita yang jahat menekan harga serendah itu. Semua orang makan di tokonya. Rugi pun, dia tetap lakukan. Apa yang dia cari? Bikin kita tidak punya pelanggan. Dia tidak akan bertahan lama. Nanti kamu akan tahu.
aku kasih kamu makan. Berapa hari kamu tidak makan? Makan perlahan. Hari ini pasti kubuat kamu kenyang. Akhir-akhir ini, negara kita telah memenangkan 3 kali berturut-turut juara kompetisi memasak dunia, yaitu Chef Dewa Tuan Fang Chensing menghilang lagi. Sejak temannya terakhir kali melihatnya, sudah lewat 7 hari. Jika ada yang tahu petunjuk tentang Fang Chensing, silakan hubungi nomor telepon. Kenapa idolaku hilang lagi? Ya ampun, jangan sampai terjadi apa-apa. Tadi aku tanya kamu, siapa namamu? Kenapa tidak jawab? Kamu tidak bicara, bagaimana aku mengantarmu pulang? Kamu bukan bisu, kan? Hei Juyuan, aku berhenti. Xiaoqing, ini kenapa tiba-tiba? Aku sangat ingin pergi, ikut kompetisi memasak nasional, menjadi seperti chef dewa. Aku tidak mau tiap hari menggoreng ini masakan rumahan biasa lagi. Menurutku masakan rumahan tidak biasa. Sudahlah, sudah ku bilang kamu tidak akan mengerti. Aku mau belajar teknik memasak tingkat tinggi, seperti seni api naga Phoenix dari chef dewa. Aku memang kurang paham. Tapi Lao Shen kemarin lusa direbut oleh bos di seberang. Kamu juga pergi, para pekerja ini di sekitar mau makan di mana? Sekarang harga barang mahal. Aku tidak pernah naikkan harga, hanya ingin mereka kenyang. Tapi aku tidak bisa demi mereka menghancurkan mimpiku. Aku mengerti. Tapi bisakah kamu bantu aku 2-3 hari lagi? Cari koki baru kamu pergi. Bagaimana? Sebentar lagi waktu makan, para pekerja akan datang. Hari ini lewati hari ini dulu. Siang ini. Bagaimana siang ini? Siang ini ada tamu penting, sangat penting. Xiaoqing, kamu benar-benar akan pergi sekarang? Hari ini Mandor Qian mengundang tamu penting. Dia minta masakanmu, babi panggang 2 kali. Selesaikan dulu, baru pergi, boleh nggak? Kamu sungguh tidak berperasaan. Kamu tahu kan, kalau mau berbisnis di jalan ini, harus patuh sama Mandor Qian. Kamu berhenti di saat seperti ini. Mau menghancurkan restoran Juyuan? Adik Suwandi benar. Kalau membuat Mandor Qian marah, bisnis jadi susah, makanya Xiaoqing, cepat ikut aku. Nanti kalau Mandor Qian datang, masakan dia babi panggang 2 kali yang enak. Xiaoqing, apa maksudnya? Kamu mau seperti Lao Shen? Pergi ke tokonya? orang tentu mau naik ke yang lebih tinggi. Master Xiaoqing, orang dengan bakat memasak yang luar biasa, pasti mau ikut kompetisi memasak nasional. Di tokoku, ada yang lebih premium. Bahan dan peralatan dapur. Tentu saja harus ke tokoku. Baru bisa maju. Hu Xiaoqing. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Dulu saat kamu tidak punya tempat tujuan, He Juyuanlah yang memberimu makan. Sekarang kamu sudah pintar, bukannya bersyukur. Malah menusuk He Juyuan dari belakang. Aku tidak mau lagi setiap hari masak dalam jumlah besar. Ini tidak membantu. Sedikit pun untuk kompetisiku. Hanya buang-buang waktuku. Lagi pula koki utama tokoku adalah pemenang 10 besar kompetisi memasak nasional tahun lalu. Master Xiaoqing di tokoku baru bisa belajar ilmu yang sebenarnya. Jangan menghalangi masa depan Master Xiaoqing. Kamu. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan menghalangimu. Pergilah. He Juyuan, aku tahu hatimu baik. Tapi kebaikan tidak bisa dimakan. Juga tidak bisa menghasilkan uang. Dan lagi, jangan sembarangan memungut orang lagi. Ayo Master Xiaoqing. Tidak menyangka Hu Xiaoqing orang seperti itu. Dan juga Bos Darmawan. Untuk menghancurkan toko kita, semua orang kita dibajak semua. Toko ini semakin sulit dijalankan. Nanti Mandor Qian datang, bagaimana ya? Bos, kau bawa pulang pengemis lagi? Dia sangat menyedihkan. Tangannya cacat dan bisu. Kalau tidak dikasih makan bisa mati kelaparan. Memang menyedihkan. Tapi apa yang dikatakan Hu Xiaoqing ada benarnya. Kau tidak boleh terus-terusan baik hati seperti ini. Lihat, demi membantu buruh migran, harga makanan kau tekan sampai rata-rata 9 yuan per orang. Pada dasarnya tidak untung. Bos. Seperti biasa, 1 piring babi panggang 2 kali, 1 piring sayuran, 1 botol bir. Baik-baik, saya segera masak. Kok kamu yang masak?
Koki Xiaoqing hari ini tidak ada. Aku ingin makan babi panggang 2 kali buatannya. Dia tidak kerja di sini lagi. Pergi. Berhenti. Koki Xiaoqing begitu mahir, kedepannya tidak bisa makan lagi. He Chuyuan, siapa dia? Duduk di sana tidak bergerak, badannya lebih kotor dari kita. Dia orang yang malang, tangannya cacat dan bisu. Bos memang baik hati. Kalau begitu cepat suruh dia mandi. Terlalu kotor bisa sakit. Kau bawa dia ke kamar mandi cuci, aku pergi masak dulu. Bisa mandi sendiri? Sudahlah, aku cepat-cepat memandikanmu. Masih harus kerja di dapur. Cabai hijau sudah dipotong? Datang. Cepat, tauco habis. Oke. Angkat, bawakan piring babi panggang 2 kali ini keluar. Hari ini penyajian terlalu lambat. Waktu istirahat siang kami pendek. Kami juga buru-buru pulang untuk tidur siang. Kalau tidak, sore tidak bisa bekerja. Hari ini hanya ada He Chuyuan. Satu orang yang memasak tidak bisa. Di toko juga tidak ada yang menyambut tamu. Banyak orang datang, tidak bisa memesan. Kamu cepat keluar lihat. Hari ini cepat sekali, sudah banyak orang duduk. Adi Suwandi, cepat catat pesanan. Kami ingin cepat makan agar cepat pulang. Adi Suwandi, meja kami masih yang biasa. Meja kami mau tahu, mapo, tumis cabai hijau daging dan 1 piring sayuran, 3 botol bir. Cepat ya. Baik, saya catat semuanya. Hari ini toko kekurangan tenaga. Mohon dimaklumi ya. Baik, tidak masalah. Sudah, cepat pergi saja. Semua pesanan ada di sini. Banyak sekali. Panas! Cepat siram air dingin. Hari ini nggak bisa masak. Toko kita juga nggak akan bertahan lama. Jangan pikirkan itu dulu, tangan yang penting. Aku ambil obat luka bakar di belakang. Kenapa kau menghalangi di sini? Cepat minggir, jangan menghalangi. Sudah kubilang, cepat minggir. Nggak ngerti bahasa orang? Ada apa dengan dia? Entahlah. Pagi ini saat kutemukan dia juga ditanya apapun nggak mau bicara. Kamu kenapa? Sakit kepala ya? Keahlian memotong ini benar-benar luar biasa, keren banget. Kasihan. Kamu jaga dia dulu, aku ke depan bilang ke rekan kerja. Hari ini nggak bisa masak. Suruh mereka makan di tempat lain. Orangnya mana? Tadi banyak orang, kenapa tiba-tiba hilang? Mereka semua pergi ke seberang. Dan menyuruhku bilang padamu pesanan sebelumnya jangan dimasak. Seberang? Di seberang, restoran serumpun ada promo diskon 50%. Harganya lebih murah dari sini. Semua orang pergi ke seberang. Kalau tidak, sudah pesan dulu di sini. Kami juga ingin ke seberang mencicipi. Restoran serumpun kan restoran mewah. Diskon 50%. Seberang diskon 50%. Mustahil. Masa dia masih untung? Lihat sendiri aja. Mereka tempel iklan di depan pintu. Teman kerjaku barusan kirim chat bilang murah dan enak. Makan diskon 50% dapat minuman gratis. Makan di restoran serumpun diskon 50% plus dapat minuman gratis. Silakan masuk. Babi panggang 2 kali di sini benar-benar istimewa. Setiap hari ramai sekali, antriannya panjang. Kalau mau makan harus pesan dulu, silakan. Pak Cian. Hari ini sepi sekali ya? Maaf banget Pak Cian, Hu Xiaoqing hari ini tiba-tiba bilang berhenti kerja. Tangan saya pas lagi mengaduk wajan, terbakar. Hari ini tidak bisa menjamu Anda dan tamu spesial Anda. Maaf Pak Kian, betul-betul minta maaf. Kamu. Maaf Pak Miao, maaf. Saya yang kurang siap. Saya tahu satu tempat yang enak. Atau kita pergi ke sana saja.
Kamu tahu kan, saya paling suka babi panggang 2 kali, makanya saya setuju bertemu denganmu. Tapi hasilnya? Kamu mempermainkan saya. Saya benar-benar tidak menyangka. Tunggu aja ditutup. Hei Chu Yuan. Pak Miao tunggu saya. Sungguh? Benar, ada di restoran serumpun kita. Salah paham. Salah paham. Koki yang bisa masak babi panggang 2 kali sekarang ada di restoran serumpun seberang. Katanya sudah siap. Tinggal tunggu kita ke sana untuk makan, benar. 2 bos pergi ke sana nanti tahu. Baik. Saya ikut kamu lihat. Bisa membantu Pak Kian menyelesaikan masalah adalah kehormatan saya. Silakan 2 bos ke sini. Ruang VIP sudah siap, makanan juga sudah dihidangkan. Tinggal menunggu Anda berdua. Aroma apa ini? Wanginya. Aroma ini benar-benar menggoda. Di mana sih sebenarnya? Kadang ada, kadang hilang. Membuat hati geli. Tunggu, ini kan aroma babi panggang 2 kali? Ternyata dari restoran kita. Koki Xiaoqing sangat hebat. Sampai sejauh ini baunya masih tercium. Aku suka banget ini. Selama ini aku sudah makan banyak. Babi panggang 2 kali dari koki terkenal. Tapi belum pernah mencium aroma daging seenak ini. Kamu bilang sebelumnya babi panggang 2 kali buatan Kokihu enak banget. Aku kira itu cuman omong kosong. Ternyata di dunia ini benar ada orang yang bisa masak setinggi itu. Dulu aku juga sering makan babi panggang 2 kali buatan Kokihu. Enak sih, enak. Tapi tidak juga sampai level yang dia bilang. Kalau begitu ayo cepat masuk dan cicipi. Ternyata Bos Han merebut Hu Xiaoqing dengan tujuan ini. Dia benar-benar ingin membuat restoran kita bangkrut. Apakah kamu mencium bau daging yang harum? Aku sudah mencium dari tadi, tapi tadi lihat mukamu jelek, jadi aku diam saja. Aroma ini dari Restoran kita keluar. benar dari restoran kita. Ayo cepat masuk lihat. Baik. Bro, tolong masukkan 1 piring lagi dong. 1 lagi. 1 lagi, 1 lagi. Kalian sedang apa? Anak ini benar-benar handal. Memasak babi panggang 2 kali. Lebih enak dari yang dibuat guru Xiaoqing. Babi panggang 2 kali. Babi panggang 2 kali dari mana? Piring yang sebelumnya sudah habis. Dia bagaimana dia bisa naik ke atas kompor? Dia ternyata bisa memasak. Ini yang disebut memasak. Tapi wanginya enak. Ini dia rasanya. Aroma yang tadi tercium adalah ini. Air liurku. Seperti air mancur. Hei Cuyuan, kamu dapat harta karun. Bos Miao, silakan. Babi panggang 2 kali ini masakanmu? Babi panggang 2 kali ini kamu yang masak? Iya, aku. Luar biasa. Babi panggang 2 kali ini memang luar biasa. Iya kan? Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Layak. Sangat berharga. Benar-benar jenius muda. Babi panggang 2 kali adalah hidangan nomor 1 dari masakan Sichuan. Hidangan utama yang paling utama. Di usiamu yang masih muda ini, bisa memasak babi panggang 2 kali dengan level seperti ini, masa depanmu tak terbatas. Terima kasih atas pujiannya, Bos Miao. Ku dengar dari Bos Han, kamu akan ikut kompetisi memasak nasional. Aku orang yang menghargai bakat. Kamu sangat berbakat. Aku bisa memberimu 1 rekomendasi slot. Terima kasih, Bos Miao. Terima kasih, Bos Miao. Terima kasih, Bos Miao. Aneh. Enak sih enak. Tapi dengan tadi, aroma yang tercium di luar sangat berbeda. Benar. Sama sekali berbeda dengan aroma ini. Bos Han, tidak baik pelanggan di toko kita semua lari ke seberang pergi ke restoran Juyuan.
Ada apa? Jangan buru-buru. Dapur lagi sibuk masak. Demi makanan ini, aku rela nggak tidur siang hari ini. Aku juga. Babi panggang 2 kali ini wanginya luar biasa. Ini dia. Aroma yang tadi aku cium itu ini. Ya, ini rasanya. Bukannya dia bilang hari ini nggak bisa masak. Aku harus ke dapur lihat ada apa. Ya, ke dapur lihat. Ke dapur lihat. Aku mau pekerjakan koki ini jadi koki pribadiku. Kenapa jadi begini? Si He dalam waktu sesingkat ini, dari mana cari koki sebagus ini? Tidak mungkin cari koki. Mungkinkah ini yang masak Pak He sendiri? Maaf tuan-tuan. Dapur adalah area terlarang. Tidak menerima orang sepertimu. Pergi. Tuan-tuan, kenapa datang? Babi panggang 2 kali ini dimasak olehnya. Ya dia yang masak. Sungguh jangan nilai buku dari sampulnya. Ini adalah yang paling enak babi panggang 2 kali yang pernah ku makan. Yang tadi dibanding ini benar-benar sampah. Xiaoqing, anak muda ini masakannya sangat enak. Menurutku dia lebih hebat dari banyak koki hebat. Kamu mau kembali dan belajar dengannya. Kamu suruh aku belajar dari pengemis? Dia sudah bersih sekarang. Bukan pengemis. Bukankah dia yang kamu pungut di pinggir jalan? Kalau bukan pengemis apa? Apa? Ya kamu pungut. Iya. Kamu beruntung. Dapat seorang jenius. Dan bos-bos Miao adalah ahli kuliner. Dia bilang jenius pasti jenius. Selamat ya. Dia cuman orang bodoh. Bahkan tidak bisa bicara. Mana bisa jadi jenius? Apa? Dia idiot? Hei pengemis, siapa namamu? Pengemis. Siapa yang mengajarimu masak? Tangan ini. Tangan ini. Sayang sekali pantasan masaknya lambat. Dengan keadaan begini masih mau masak? Ternyata benar-benar idiot cacat. Kukira Bos He menemukan senjata rahasia. Apa dia cuma bisa masak babi panggang 2 kali? Kalian terlalu menghina. Bahkan jika dia hanya idiot yang bisa masak babi panggang 2 kali. Masakannya lebih enak darimu. Kita nggak perlu berurusan dengan orang bodoh. Apa mereka bisa mengandalkan orang cacat tangan untuk bangkit? Tanpa Chef Xiaoqing, restoran kalian bukan apa-apa. Tutup saja lebih cepat. Menurut pengalaman saya, tangannya sengaja dilumpuhkan orang. Mungkin dia menyakiti hati seseorang. Tentang ini pasti Pak Kian yang lebih paham jadi. Kalau begitu, tangannya masih bisa diobati? Sayang sekali kalau sampai lumpuh. Betul. Tangannya gemetar seperti itu tapi bisa membuat masakan seenak ini. Kalau tangannya tidak bermasalah pasti lebih enak lagi. Sepertinya bisa. Pergi ke rumah sakit dulu untuk diperiksa tapi untuk biayanya setidaknya 200.000. Setidaknya 200.000. Dan harus segera diobati. Kalau ditunda beberapa hari lagi, tangannya benar-benar tidak bisa disembuhkan. Pak He, saya tahu Anda baik hati. Tapi siapa dia? Kau tidak tahu siapa yang dia sakiti? Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Mengobati penyakitnya. Entah berapa biayanya, sudahlah. Saya yang akan mengobatinya. Hobi terbesar saya adalah memasak. Sayangnya saya tidak punya bakat itu. Itu luka seumur hidup saya. Sedangkan dia memiliki bakat yang begitu bagus. Kalau sia-sia di usia muda, rasanya sakit di hati saya. Saya harus menyembuhkannya.
Demi ucapanmu itu saya bantu setengahnya. Karena Bos Miao sudah memutuskan, saya juga ikut patungan. Tenang. Kata dokter, kamu harus istirahat yang baik. Pasti bisa pulih seperti semula, benar-benar keberuntungan di tengah kemalangan. Kata dokter, tanganmu sudah lama terluka. Kalau ditunda 2-3 hari lagi, belum tentu bisa sembuh, benar-benar dilindungi Tuhan. Akhir-akhir ini restoran kekurangan staf, tidak bisa memasak. Tapi nasi kotak bisa, mulai buat dari pagi. Supaya para pekerja bisa makan makanan hangat dan murah, kita buat nasi kotak jual di lokasi proyek. Capek nggak? Tadi kayaknya aku lihat asing. Di mana? Sepertinya di jalan tadi. Guru, kamu di mana sebenarnya? Cepat. Lari lebih cepat nanti habis. Jangan khawatir, semua ada. Dan bos, tempat pertandingan yang kita renovasi bulan depan selesai. Pertandingan pertama yaitu kompetisi memasak nasional. Kerajaan Mulia, ku dengar hadiah juara pertama 10 juta. Juru masakmu sangat hebat, coba ikutlah. Siapa tahu bisa menang besar. Kami hanya penjual nasi kotak, mana bisa dibandingkan dengan orang-orang besar itu. Sampah apa ini? Inikah Kerajaan Mulia? Level 3 besar, negeri besar Kerajaan Mulia, tidak bisakah mencari satu koki yang bisa dibandingkan dengan Fang Chensing? Tidak semua orang adalah dewa masak jenius sepertinya sekali dalam 1000 tahun, Hu. Entah temukan dewa masak, atau cari seorang koki seperti dirinya. Jika besok belum ketemu juga aku pulang ke negara, soal investasi puluhan miliar, lupakan saja. Hu Xiaoqing sudah yang bisa kutemukan bibit paling potensial. Jika tidak dapat investasi ini? Aku khawatir tidak bisa jadi ketua lagi, aku malah bertemu seseorang yang lebih dari Hu Xiaoqing, bibit yang lebih potensial. Siapa dia? Di mana? Sayang dia orang bodoh, tangannya sebelumnya cacat, entah sudah sembuh atau belum. Kalau begitu ngomong, sudahlah. Sepertinya harus mengundang keluarga Wei keluar. Keluarga Wei, apa kau akan mengundang jenius kuliner akademis itu satu-satunya yang setara dengan dewa masak Wei Lin? Temperamennya kau bisa mengundangnya? Meski susah, harus diundang. Demi investasi ini aku nekat. Hasil pertandingan belum ditentukan, para peserta silakan pulang tunggu pengumuman. Enak banget. Ya, babi panggang 2 kali di sini yang paling enak. Bumbunya pas. Ini rasanya makan berapa kali pun tidak bosan. Tangannya sudah sembuh? Aku tidak mau beli nasi kotak, aku cuma mau tanya. Tangannya sudah sembuh belum? Sekarang sudah bisa masak? Babi panggang 2 kali yang dimasak anak ini benar-benar bisa menyentuh jiwa. Kalau dia disuruh masak untuk Tuan KT, mungkin soal investasi ada harapan. Kamu bantu aku masak babi panggang 2 kali. Aku kan sudah bayar biaya pengobatan tanganmu. Sekarang malah tidak kenal, hari ini kamu harus bantu aku. Tuan Kate. Aku menemukan seseorang. Pasti bisa memasak hidangan yang memuaskan Tuan. Dewa masak. Apa? Di mana Dewa masak?
Dewa Masak. Aku susah sekali mencarimu. Dia adalah Dewa Masak. Kalian bilang dia Dewa Masak. Dia tentu saja adalah Dewa Masak. Dewa Masak saya Wang Shoushan sebelumnya pernah bertemu di restoran bambu. Hari ini bisa bertemu Anda lagi, sungguh beruntung. Dewa Masak. Asalkan Anda bersedia membuat beberapa hidangan yang saya ingin makan, saya akan memberikan investasi miliaran untuk Anda kelola. Ternyata adalah Dewa Masak. Tuan KT Anda tadi sudah setuju jika saya bisa membuat hidangan yang memuaskan Anda. Maka investasi ini serahkan kepada saya, Wei, untuk dikelola sepenuhnya. Tuan Muda Wei, karena selama ini tidak bisa menemukan Dewa Masak, makanya saya mengundang Anda dan Tuan KT untuk membicarakan investasi. Tapi sekarang Dewa Masak datang, tentu saja tetap oleh Asosiasi Koki Kerajaan Mulia bekerja sama dengan Tuan Cat. Dia sangat rakus ingin menguasai hak kelola sendirian. Anda sudah makan masakan Dewa Masak, tapi belum pernah makan masakan saya. Apa Anda tidak ingin tahu siapa yang masakannya lebih enak? Siapa yang lebih cocok mengelola investasi ini? Tentu saja masakan Dewa Masak lebih enak. Dia adalah juara kompetisi memasak dunia Grand Slam 3 kali berturut-turut. Mana perlu dibandingkan? Kalian yakin penampilannya sekarang bisa memasak hidangan yang layak? Apa yang sebenarnya terjadi? Entah apa yang menimpa Dewa Masak. Saat saya bertemu dia tidak hanya menjadi bodoh. Tangannya juga dirusak orang. Apa? Dengan kondisinya seperti ini, bagaimana bisa bersaing dengan saya? Jelas sekali investasi ini hanya bisa dikelola oleh keluarga Wei. Tidak Dewa Masak bisa memasak. Apa kau bercanda? Bercanda atau tidak, kita lihat saja nanti. Karena kita mau bertanding, tentu harus ada juri. Tapi untuk mencegah kalian memihak Fang Chenqing, saya minta penonton di sini yang menjadi juri. Baik. Tidak masalah. Tidak masalah. Dewa Masak. Nasib asosiasi koki kami ada di tanganmu. Masaklah satu hidangan. Dewa Masak. Kumohon, kau harus kalahkan Wei Lin. Dewa Masak. Apa yang terjadi padanya? Sampai jadi begini. Sekarang sudah lebih baik. Dulu saat aku melihatnya, dia bahkan tak bisa memegang sendok. Kenapa bisa begitu? Kalau begitu kita kalah. Apakah serius membuat mereka berdua bertanding? Jelas-jelas level master. Dan yang ini, apa dia seorang koki? Orang ini kelihatan sangat familiar. Di mana aku pernah melihatnya? Dewa Masak ini mau membuat babi panggang 2 kali? Sepertinya iya. Pertama kali aku melihatnya, dia menumis babi panggang 2 kali. Tadi saat menemukannya, dia juga menjual nasi kotak babi panggang 2 kali. Mungkin dia hanya bisa membuat babi panggang 2 kali. Dewa Masak di masa lalu, dengan satu gerakan seni api naga Phoenix, bagaikan teknik dewa. Sekarang hanya bisa menumis babi panggang 2 kali. Apa yang dia masak? Dia memotong ikan sole. Sepertinya dia akan membuat ikan sole goreng. Hidangan terkenal dari barat sudah berusia 400 tahun. Aroma mentega premium yang kuat. Dan aroma gosong daging ikan sole bercampur aduk. Tapi tetap seimbang.
Satu tidak mendominasi yang lain. Sungguh ajaib. Weilin benar-benar sangat kuat. Sangat menarik. Yang satu membuat masakan rumahan babi panggang 2 kali, yang satu membuat masakan kelas atas barat. Tunggu. Masakan kelas atas. Ternyata dia Weilin. Kukatakan orang ini kenapa begitu familiar? Dia yang bisa disejajarkan dengan dewa masak Weilin yang terkenal dengan ketelitian. Benar, dialah dia. Meskipun dia sama rendah hatinya dengan dewa masak, tapi aku pernah dalam suatu pertandingan melihatnya. Tak kusangka bisa di sini bertemu tokoh sebesar ini. Master Weilin. Dia benar-benar memasak langsung. Kita malah jadi juri, bisa mencicipi, sangat beruntung. bisa mencicipi masakan master seperti ini. Aku bisa membanggakannya seumur hidup. Lalu siapa orang di sebelahnya itu? Sampai bisa bertanding dengan Weilin? Siapa yang di sebelah itu? Aku kenal. Meskipun tidak tahu kenapa bisa bertanding dengan Weilin. Tapi sebelumnya hanya seorang pengemis. Bodoh dan cacat. Ditampung oleh sebuah restoran. Ternyata dia kalau dilihat benar-benar dia. Seorang pengemis bagaimana bisa bertanding dengan Master Weilin? Wanginya. Ini yang paling aku suka, aroma babi panggang 2 kali. Pantas saja dia dewa masak, benar-benar dewa masak. Meski sudah begini, masih bisa memasak. Masakan dengan level setinggi ini. Apakah benar ada kesempatan menang? Weilin terlalu kuat. Serahkan pada takdir. Kamu bilang dia ada di dalam? Ya sudah lama masuk, belum keluar. Ayo kita masuk dan lihat. Guru aku datang. Hanya sepiring babi panggang 2 kali ingin mengalahkanku? Sungguh angan-angan kosong. Apalagi kau sudah menjadi orang tak berguna. Setelah kau tiada. Di dunia ini tidak ada lagi yang bisa mengalahkanku. Dewa masak berikutnya pasti milikku. Aku sudah selesai. Kalau begitu mulai mencicipi saja. Berikan aku, berikan aku. Jangan desak-desak, semua antre dengan rapi. Ini masakan Master Weilin. Kalau lambat habis. Aku harus makan 2 gigitan lagi. Satu hidangan cuma bisa dicicip sekali. Belum sempat rasain udah habis. Iya ya, minta satu lagi dong. Kalian bisa coba lagi. Yang kedua, babi panggang 2 kali. Babi panggang 2 kali juga enak. Serius. Menurut kalian gimana? Ikan sole goreng garing gurih. Rasa dagingnya dan aroma rempahnya berpadu sempurna. Bikin kangen lama. Babi panggang 2 kali pedas gurih. Berlemak tapi nggak enek. Semuanya pas. Nggak usah dibandingin. Kamu benar. Tapi ikan sole goreng dimasak dengan presisi karya master. Babi panggang 2 kali ini dari teknik potong sampai masak cuman level biasa. Tapi bisa seenak ini. Apa Fang Chensing benar-benar bodoh? Fang Chensing cuma bisa masak babi panggang 2 kali. Mana bisa dibanding sama Master Weilin? Asing? Akhirnya ketemu kamu. Guru, akhirnya aku menemukanmu. Itu Jialiang, kan? Katanya dia nggak ikut lomba, pergi cari guru. Dia ngaku sebagai murid Dewa Masak. Masa? Dewa Masak? Masa si bodoh itu Dewa Masak? Bercanda ya? Kamu menderita. Urusanmu aku sudah dengar dari bos. Kamu bisa ingat siapa aku? Namaku Zhang Yuelu. Guru aku Jialiang, kamu masih ingat aku? Dia bereaksi, dia selain masak tidak peduli siapapun, dia melihatmu dan bereaksi.
Asing kamu ingat aku kan? Tidak apa-apa, nanti pelan-pelan ingat. Hancurkan kedua tangannya. Aku ingat. Benar. Bagus sekali. Para juri, sekarang 2 hidangan sudah selesai dicicipi. Silakan voting dengan antusias. Letakkan sumpit di tangan di bawah hidangan yang kamu setujui. Voting. Semuanya enak. Menurutku voting ini lebih sulit dari ujian nasional. Apa yang kamu lakukan? Babi panggang 2 kali lebih enak ikan sole goreng jika dimakan banyak pasti enak. Ikan sole goreng lebih kelas dan enak. Babi panggang 2 kali sudah bertahun-tahun dimakan, tidak ada rasa baru. Babi panggang 2 kali. Ikan sole goreng. Bagaimana ini? Kenapa tiba-tiba ribut? Cepat pisahkan mereka. Jangan ribut. Ayo voting cepat. Lihat voting mereka. Babi panggang 2 kali 16 suara, ikan sole goreng 4 suara. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Memang Dewa Masak lebih hebat ya. Dewa Masak. Meskipun aku hanya makan 1 jamur tumis darinya, tapi itu sudah mengalahkan semua hidangan yang pernah kumakan sebelumnya. Siapa? Dewa Masak di mana? Dewa Masak di sini. Guruku. Kalian curang ya. Mana mungkin aku kalah sama dia? Aku sungguh tidak tahu. Kami sungguh tidak. Seluruh acara ini kalian yang kendalikan. Main curang gampang sekali. Keluarga Wei tidak akan membiarkan kalian lolos. Tutup mulutmu yang kotor, ini pilihan kami sendiri. Seorang master ternama. Betapa kecilnya hatimu, kamu kalah dari Dewa Masak, bukannya sudah seharusnya. Tangannya sudah lumpuh, cuma bikin babi panggang 2 kali. Kenapa lebih enak dari ikan sole gorengku? Karena babi panggang 2 kali terasa begitu murni, sederhana, dan ringan. Alasan macam apa itu? Ikan sole goreng terlihat mewah, rasanya juga kaya. Kami bisa merasakan kamu masak dengan sungguh-sungguh, teknikmu juga hebat. Tapi, membuat hidangan rumit itu mudah. Membuat hidangan rumit jadi sederhana. Itu yang sulit. Kalian ini ngerti apa soal makanan koki itu tugasnya membuat bahan yang hambar menjadi kaya rasa, membuat orang dari satu hidangan bisa merasakan 1000 perasaan. Itu cuma perasaanmu pribadi bagi kami saat kami berdebat tentang 2 hidangan ini. Dia yang bilang kepada kami kalau kalian harus makan 1 dari 2 ini setiap hari, kalian pilih yang mana? Ikan sole goreng memang enak, tapi karena terlalu kaya rasa bikin enek kalau kebanyakan. Sedangkan babi panggang 2 kali, meski juga hidangan rumit, rasanya sederhana. Sederhana seperti pulang ke rumah, makan masakan ibuku. Ia juga seperti pulang makan masakan istriku, sama setiap hari tapi nggak pernah bosan. Iya, padahal banyak lemaknya, tapi rasanya begitu murni, nggak terasa berminyak sama sekali. Mau lagi dan lagi, mau lagi dan lagi. Itulah kenapa kami semua memilih babi panggang 2 kali. Dia seperti bagian dari hidup kita. Bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Itu pujian yang luar biasa. Pantas, guruku. Bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Ternyata inti dari seni memasak adalah bagian dari kehidupan. Akhirnya aku menemukannya, tujuan hidup. Sebenarnya bukan mengejar teknik yang hebat. Juga bukan mengejar bahan-bahan mewah, asal memasak setiap hidangan dengan hati sudah cukup. Aku mengerti Weilin ini hanya memasak untuk dirinya sendiri. Sedangkan Chef Dewa memasak untuk semua orang. Inikah tingkatan Chef Dewa? Chef Dewa, kamu sudah pulih ingatanmu. Ingatanmu pulih. Terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Namun, aku tetap merasa aku bukan Chef Dewa, aku hanyalah orang biasa yang sedikit mendalami seni memasak. Hidup hanyalah minum dan makan teh dan nasi, atau bisa dikatakan setiap orang adalah Chef Dewa. Asal menjalani hidup dengan sungguh-sungguh dan memasak dengan hati, setiap hidangan sudah cukup.
Aku kalah. Aku kalah lagi olehmu. Kamu tidak hanya kalah dalam pertandingan ini, kamu juga kalah dalam seluruh hidupmu. Karena kami sudah menemukan bahwa kamulah yang menyakiti Ashing dan sudah mengumpulkan cukup bukti. Tunggulah kau akan diadili. Aku tidak rela. Bagaimana aku bisa kalah oleh seorang cacat? Orang ini sama sekali tidak punya tingkatan. Pikirannya hanya soal menang kalah. Mana mungkin tidak peduli menang kalah? Kenapa He Juyuan begitu beruntung? Sebelumnya dapat Hu Xiaoqing, lalu kemudian dapat Chef Dewa. Semua keberuntungan kotor didapatkannya. Ternyata aku salah paham semua, aku bahkan menyakiti Chef Dewa. Ayo, kembali membuat nasi kotak. Baik. Aku ikut dengan kalian. Aku juga mau ikut. Chef Dewa, tunggu aku. Aku belum makan masakanmu dan investasiku puluhan miliar. Kamu harus urus itu.